tidak akan mendapatkan janji itu. Itu pentingnya Pak, belajar agama. Masih banyak hadis yang disampaikan baginda Rasulullah. Saya hanya memberikan beberapa contoh saja untuk menguatkan pengertian bahwa mengisi iman biar punya ruh, biar punya bobot, itu diawali dengan ilmu. Namanya ilmal yakin. Ya. Sekarang bagaimana agar kita lebih yakin? Kan kita ini gini loh Pak. Contoh misalnya ada ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah kalian bangun untuk bertahajud. Maka siapa yang membiasakan diri bertahajud, Allah Ta'ala akan meninggikan derajatnya. Ini bukan hadis, ayat. Yang jadi problem, kenapa ayat yang menjanjikan kebaikan sebegitu hebat banyak yang tidak sadar, banyak yang meninggalkan qiyamul lail. Contoh saja ini. Dan saya khusnudon yang hadir di majelis ini, saya kira sudah ahli tahajud lah. Amin. Jangan sampai kita ini sholat malam dianggap sepele Pak, karena janjinya luar biasa itu. Di Quran ada, di hadis lebih banyak lagi. Ini tadi dalam surat Al-Isra ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam itu pengertiannya boleh dikerjakan awal waktu pada sholat isya, boleh dikerjakan tengah malam, boleh di akhir malam. Maka katakan wa minal lail, sebagian waktu. Ada beberapa waktu pilihan gitu. Hanya terserah kita. Udah dikasih kelonggaran gini masih banyak yang nggak suka tahajud itu. Demi Allah, jamaah rahimakumullah ya. Kalau kita bisa menjaga satu sholat ini, nanti akan terbuka kemudian kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Pasti akan dimudahkan urusan yang lain. Sholat tahajud itu. Tapi kenapa ya berita besar ini tidak segera direspon oleh kaum muslimin? Karena kita baru sampai ilmal yakin, baru sampai pada informasi. Kan gak ada yang berani membantah, bapak-bapak sama ibu kalian. Ah itu nggak benar itu. Nggak ada yang berani membantah, ayatnya ada kok. Kita membenarkan, tapi belum ada ruhnya. Kalau dalil ayat informasi ini baru sebatas pengetahuan. Dia harus hakul yakin, dia harus dipraktekkan. Kapan ainul yakinnya? Lihat aja orang-orang yang biasa menegakkan sholat malam itu, di samping Allah janjikan derajat yang tinggi, dia akan diprotek, dilindungi Allah di dunia, belum di akhirat. Nah, untuk lebih memahamkan lagi, misalnya dalam hal kematian gitu ya. Karena memang kita itu belum mati Pak, Ibu, makanya ditawari kebaikan-kebaikan itu belum disamber dengan cepat ya. Kan mati itu kan baru pengetahuan kita ya. Baru pengetahuan, baru ilmal yakin. Kita belum sampai hakul yakin, apalagi ainul yakin. Karena itu diajari bagaimana agar kamu lebih memahami tentang hikmah kematian. Kalau ada orang meninggal, takziahlah, takziah. Supaya apa? Supaya dirimu bisa mengambil ibrah. Itu loh temanmu yang kemarin teman lagi ngobrol, teman mancing, sekarang sudah tidak ada. Jadikan peristiwa itu sebagai ilmu, informasi untuk kamu gitu.
Terus kalau nanti kita sudah mulai sakit, ngap-ngapan, sekarat, meninggal, kita baru hakul yakin, oh mati itu ada. Disitulah nanti penyesalan muncul. Ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Sampai-sampai ada tawar-menawar. Qala rabbirji'un la'alli a'malu 'amalan salihan fima taraktu. Ya Rabb, andai saja hari ini engkau undur kematianku barang sesaat, aku berjanji akan melakukan semua yang kau titahkan. Aku akan tunaikan semua amal yang kau perintahkan. Tapi kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, sekali-kali tidak. Itu hanya ucapan orang yang tidak berkualitas, ucapan orang yang kurang kerjaan. Udah dikasih umur sekian puluh tahun, disia-siakan, begitu sudah sekarat baru ingin beramal soleh. Bahkan Allah mengancam, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bahkan di depanmu, di belakangmu telah disiapkan alam barzakh. Jadi hakul yakinnya kita nanti ketika sekarat. Ainul yakinnya kapan? Ketika sudah di alam barzakh. Baru tahu rasanya orang yang biasa tilawah Al-Quran, bisa mengambil hikmahnya, ternyata di alam barzakh dia mendapatkan kenyamanan-kenyamanan. Sekarang memang belum ada itu, Pak. Yang baca Quran atau yang tidak belum bisa merasakan karena belum sampai waktunya. Tapi coba ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang biasa mendawamkan tilawah Quran, 1 lembar, 2 lembar, tapi terus dawam. Habis subuh, habis maghrib, kalau nggak ada kajian, baca terus. Nanti akan kita lihat ainul yakin. Mata kapan? Ketika di alam barzakh. Kalau sekarang belum. Sekarang belum. Nah, ini harus menjadi catatan bagi kita sekalian. Apalagi bicara alam alam akhirat, bicara tentang alam mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, surga neraka. Wah, itu belum waktunya, Pak. Kita sekarang baru sampai tataran ilmal yakin. Bapak-bapak nggak bisa bantah ibu-ibu karena dalilnya ada. Tapi untuk merasakan dahsyatnya neraka juga belum bisa. Itu mengapa orang mendapat ilmu penjelasan tidak menghentikan perbuatan maksiat. Ya. Kenapa? Dia belum ainul yakin dia. Andai saja siksa neraka itu dihadirkan sekarang, tentu tidak ada orang main-main korupsi, Pak. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani makan harta anak yatim, fakir miskin. Karena belum kita lihat secara kasat mata. Gitu. Nah, sekarang setelah kita pahamkan tentang bahwa keyakinan itu merupakan ruh keimanan, pertanyaan kedua, faktor apa yang menghambat keyakinan kita tidak kokoh? Apa faktor-faktornya, penyebab-penyebabnya? Kenapa iman kita terasa kosong? Jawabnya seperti surat yang dibaca Ustadz di sholat maghrib tadi, Pak. Salah satunya apa itu? Faktor utama yang menyebabkan iman kita kehilangan ruh karena hidup kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai, kata Allah. Yang dimaksud apa? Bermegah-megah nanti dibaca di catatan kaki di bawah. Bermegah-megahan karena urusan harta, bermegah-megahan memperbanyak anak, bermegah-megahan karena urusan kekuasaan.
Ini yang menyebabkan iman kita tidak punya keyakinan. Itu. Jadi dunia ini luar biasa, Pak. Apa kalau demikian kita tinggalkan dunia? Tidak. Allah ingatkan wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Tidak lain dunia ini kuciptakan hanya sebagai perhiasan permainan saja. Tapi banyak orang yang terjebak di sini gitu loh. Buktinya macam mana? Buktinya gini. Ini kritik nih. Ada orang itu lebih mementingkan dunianya daripada panggilan Allahnya. Itu bukti bahwa alhaakumut takatsur itu betul-betul terjadi. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai karena urusan dunia, kamu abaikan panggilan Tuhanmu. Karena urusan kekuasaan kamu campakkan aturan kehidupan yang diberikan Tuhanmu. Karena urusan anak-anak kamu lalaikan aturan-aturan Tuhanmu. Ini semua sudah terjadi sekarang. Maka menjadi hiruk pikuk kehidupan dunia hari ini, Pak. Untuk menentukan siapa sebetulnya biang kerok pembunuh Brigadir Joshua saja kan bertele-tele. Kalau kita ngikut malah stres kita kan. Ini bisa saja nanti yang tersangka malah pembantu rumah tangga. Kacau kan dunia kita ini kan. Kan begitu mudahnya menebaknya, tapi dibikin ruwet. Itu kalau dilihat apa? Karena ada ambisi terhadap kekuasaan duniawi. Alhaakumut takatsur. Kapan titik kesadaran muncul? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu diusung masuk ke dalam liang kubur. Ternyata proses keyakinan kita itu nanti baru sadar betul setelah dibawa ke dalam liang kubur. Kalau sekarang walaupun dibilang sadar, belum banyak yang sadar, nunggu mati, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi sepanjang kita itu masih dikuasai dunia itu isinya ya harta, anak, kekuasaan dan lainnya itu, maka kita akan sangat sulit untuk menyadarkan diri kita, mengisi kualitas iman kita. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, diulang lagi, kemudian sekali-kali tidak, kamu nanti pasti tahu. Sekarang ayat ini baru sampai pada tahap ilmu, baru sampai kepada informasi. Untuk pembuktian ayat ini setelah kita di alam barzakh. Kalla tsumma kalla saufa ta'lamu. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Nah, ilmal yakin. Kapan buktinya? La tarawunal jahim. Kalau engkau sudah la tarawunal jahim, sungguh-sungguh kamu melihat bagaimana bergejolaknya neraka jahim, kamu baru nyadar. Barulah kita nanti akan tahu tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita baru sadar hari itu betapa benar apa yang diberitakan Al-Quran, betapa benar apa yang disampaikan Rasulullah dalam sabda-sabdanya. Karena itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi, agar supaya iman kita memiliki kualitas, memiliki ruh, sebetulnya perlu ada di keyakinan kita yang bermasalah. Saya yakin, kita semua percaya, kalau keyakinan itu betul-betul kita tanamkan, yang namanya ibadah itu menjadi kenikmatan, jamaah. Ke masjid itu menjadi sebuah kegembiraan. Duduk di majelis ilmu itu sesuatu yang menggembirakan kalau sudah masuk pada tataran ketiga tahapan tadi. Tapi kalau keyakinan kita belum utuh, itulah kadang-kadang kebaikan di depan mata tetapi tidak kita respon. Kebaikan di depan mata tidak direspon, peluang pahala besar tidak diraih. Kenapa? Keyakinan kita belum tertata. Nah, mudah-mudahan dengan saling mengingatkan seperti ini, kita akan memiliki satu
cita-cita yang sama, bahwa sesungguhnya iman baru dikatakan hidup apabila dijiwai dengan keyakinan. Dan kalau keyakinan itu terus dipupuk, nanti secara tidak disadari akan melahirkan nilai-nilai ibadah, buah ibadah. Sampai-sampai seseorang akan merasa kehilangan ketika harus meninggalkan 2 rakaat duha. Sampai-sampai seseorang akan merasa kehilangan ketika meninggalkan 10 atau 12 sholat sunat rawatib. Seseorang akan merasa kehilangan ketika meninggalkan sholat malam walau sekali saja. Dan seseorang akan merasa kehilangan ketika hari ini Allah kasih kita nyawa, ruh, tapi tidak membuka Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mulai tergugah, dan mari kita gunakan potensi iman ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jamaah rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk kajian-kajian awal. Dan nanti pada kajian berikutnya insyaallah kita akan masuk dalam kajian akidah dan juga ibadah. Karena itu nanti kalau ada hal-hal yang dipandang perlu ditanyakan, nanti kita berikan waktu untuk tanya jawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.